Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kali ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Nah, dan pun kita bertanya-tanya, apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama itu berasal dari dua kata. Yang pertama moderasi dan beragama. Moderasi itu dia adalah sikap untuk tidak melebih-lebihkan atau mengurangi, dan dia menghindari mencari jalan tengah. Seperti misalnya kalau di keseharian kita sehari-hari ada wasit di sepak bola, terus ada hakim di bidang hukum. Nah, namun dalam konteks beragama, moderasi beragama yakni adalah maksudnya tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan kegiatan agama atau mengatasnamakan agama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa bisa ada moderasi beragama? Nah, seperti yang Anda ketahui semua, wahai saudaraku sekalian, Indonesia ini memiliki berbagai macam suku budaya. Nah, suku budaya itu melahirkan agama yang baru, agama Ardi. Kemudian masuk dari luar lagi agama Samawi, sehingga ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Yang itulah yang menyebabkan Indonesia harus bisa memiliki yang namanya moderasi beragama. Nah, lantas apa maksudnya? Yakni terkadang, apalagi di zaman sekarang, agama-agama yang ada di Indonesia itu yang dulunya harmonis, saling kerukunan umat beragama, dan lain sebagainya, itu saat ini mulai dari tahun 2016 sejak Ahok melecehkan, menistakan agama dengan Al-Quran pada surah Al-Maidah. Nah, pada saat itu disitulah mulai terpecahnya umat beragama di seluruh Indonesia. Nah, hal itulah sampai sekarang konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat, tapi itu menyinggung soal agama, maka ada beberapa orang pelaku-pelaku yang dianggap tidak mengabaikan manusia itu sendiri. Dia melakukan kekerasan, dia mengatasnamakan keagamaan, membela Tuhannya, khususnya pada agama Islam yang sering terjadi. Seperti yang kita ketahui, ada misalnya demo, kisruh di jalan, orang-orang muslim pakai peci, pakai baju putih, dia membela agama Islam, tetapi dia melempar batu. Nah, pasti tahu kan, lempar batu. Dan gitu juga dia memotong pohon-pohonan, membakarnya. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Tentu hal itu di luar dari ajaran agama Islam, sehingga bisa-bisa itu mengarah kepada radikalisme. Nah, begitulah kemunculannya apa yang harus ada pada diri kita, yaitu moderasi beragama di tengah berbagai macam konflik dan keberagaman agama yang muncul belakangan ini. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya itu seperti kita yang harus menjadi diri kita sendiri, bahwa kita tidak bisa mengganggu agama orang lain. Kita harus menghormati agama mereka. Tetapi moderasi beragama ini bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak bersemangat dalam menjalankan agama kita sendiri. Nah, seperti itu. Kita harus yakin terhadap diri kita bahwa agama kita benar menurut kepercayaan masing-masing, tapi kita juga harus saling menghormati keagamaan pada orang lain, sehingga terciptalah harmonisme dan kerukunan umat beragama seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu. Nah, kemudian apa manfaatnya dari moderasi beragama? Nah, seperti yang kita ketahui, moderasi beragama ini sangat banyak manfaatnya. Dari mana? Yang pertama itu adalah moderasi beragama ini menciptakan keharmonisme dan juga mencegah sikap-sikap radikalisme yang terjadi di Indonesia khususnya.
Nah, tapi juga bisa dilaksanakan di seluruh dunia. Moderasi beragama ini dipandang dapat menekan aliran-aliran yang mengatasnamakan agama, sehingga mencoreng nama agama itu sendiri. Seperti misalnya Islam itu sendiri. Islam di Indonesia paling mayoritas, tapi banyak macamnya zaman sekarang. Indonesia yang memiliki agama Islam paling besar di dunia, punya ajaran Islam yang macam-macam. Ada macam salaf, ada macam salaf, kemudian yang kedua itu ada manhaj sufi. Nah, setidaknya dua itu. Kemudian ada lagi organisasi lembaga Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Nah, terkadang di dalam Islam itu sendiri timbul perpecahan. Nah, hal inilah yang tidak kita inginkan, sehingga kita harus mampu beradaptasi pada diri kita, bahwa kita harus bisa membebankan diri kita pada agama tetapi tidak mengganggu agama orang lain, tidak anarkis terhadap agama kita sendiri, dan kita harus bisa yakin dan penuh yakin bahwa kita bisa bersatu kembali, tidak terpecah belah seperti yang terjadi belakangan ini. Nah, begitu. Manfaatnya inilah yang membuat Indonesia tidak menjadi negara yang kaku terhadap agama, sehingga beberapa orang menyebutnya kadrun. Kalau di sosial media itu banyak menyebutnya kadrun, kadal gurun. Nah, pasti beberapa orang yang pasti tahu itu. Itu yang mencoreng agama, sikit-sikit agama, sikit-sikit agama, sikit-sikit agama. Nah, sepertinya itu bukan sepertinya, itu adalah termasuk bagian dari apa yang tidak kita inginkan. Bahwa kita memang harus punya agama yang pendirian kuat, tetapi kita harus kita hormati agama orang lain. Kita harus memandang suatu konflik dari berbagai perspektif, tidak menciptakan kerusuhan. Itu dia Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Nah, demikianlah penjelasan singkat moderasi beragama. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf, saya ada kekurangan, dan saya undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.